Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang logaritma. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu terlebih dahulu, di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang sifat-sifat dari logaritma, yaitu sebagai berikut. Adapun sifat-sifat dari logaritma yang pertama yaitu jika A log A, maka nilainya akan sama dengan 1. Perhatikan, jika angka bagian sini, atas sini, dan juga bagian bawah sini sama, maka hasilnya adalah 1. Dari mana datang 1 ini? Itu berasal dari pangkat A di sini. Itu di sini ada pangkat 1, tapi dia tidak ditulis. Ingat, jika angka bagian sini sama, maka langsung kita ambil pangkatnya saja, yaitu 1. Sedangkan kalau di sini misalnya pangkatnya pangkat 5. Oke, angka di sini sama, maka jawabannya sama dengan 5. Tergantung pangkat di sini. Lanjut ke sifat yang kedua. Jika A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Perhatikan, jika bentuk bagian depan sini sama, A log, di sini juga A log, lalu dia ditambah, maka angka bagian sini B dan C-nya dikali. Sedangkan, perhatikan sifat yang ketiga, jika A log B dikurang A log C, maka hasilnya nanti akan sama dengan A log B per C. Perhatikan, A log-nya sama. Sini juga A log. Lalu dia dikurang. Itu artinya B dan C-nya di sini dibagi. Itu perlu diingat. Oke, lanjut ke sifat yang selanjutnya. Sifat yang nomor 4. Jika A log B dikali B log C, maka hasilnya akan sama dengan A log C. Perhatikan di sini. Jika angka bagian tengah sini sama, lalu dia dikali. Perhatikan, di sini sama-sama B, di atas sini juga B, lalu dia dikali. Maka yang kita ambil itu cukup yang di awal, sama yang di akhir. A log C. Lanjut ke sifat yang nomor 5. A pangkat N log B pangkat M. Maka nilainya akan sama dengan M per N lalu dikali dengan A log B. Perhatikan, M di sini dibagi dengan N yang di sini. Baru setelah itu dikali dengan A log B. Ini dia sifat yang kelima. Lanjut ke sifat yang terakhir, sifat yang nomor 6. A log B, nilainya itu akan sama dengan 1 per B log A dan juga akan sama dengan log B per log A. Nah, inilah dia sifat-sifat dari logaritma yang paling sering digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya dari cara penggunaan rumus ini, langsung saja kita mulai membahas soal yang pertama. Soal yang pertama, 2 log 24 ditambah 2 log 64 dikurang 2 log 6. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Perhatikan, sama dengan di sini angka depannya sudah sama. 2 log, 2 log, 2 log. Ingat, kalau angka depannya sama, kalau dia ditambah, itu artinya angka bagian sini dikali. Sedangkan kalau dia dikurang, itu artinya angka bagian sini dibagi. Perhatikan jadinya. 2 log dalam kurung 24 dikali dengan 64 per di bawahnya yaitu 6. Tutup kurung. Sama dengan 2 log dalam kurung. Perhatikan, 24 dikali 64 dibagi 6. Biar mudah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Contohnya di sini, 24 dibagi 6. Kita peroleh hasilnya 4. Maka sini yang tinggal 4 dikali 64. Sama dengan 2 log 4 kali 64 itu kita peroleh hasilnya 256. Sama dengan 2 log. Perhatikan, di sini kebetulan 2 log, angka 2. Sekarang bagaimana caranya 256 ini kita robah cara penulisannya menjadi bentuk 2 pangkat sekian. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 256? Tentunya 2 pangkat 8. Terakhir sama dengan,
Jika angka bagian sini, atas sini, dengan angka bagian bawah sini dia sama, maka hasilnya itu cukup kita ambil pangkatnya saja, yaitu 8. Dan inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. 3 log 18 dikurang 3 log 8 ditambah 3 log 4 sama dengan. Ingat sekali lagi, jika angka bagian depan sini sama, oke? Nah, kalau dia tandanya dikurang, maka angka bagian sini dibagi. Sedangkan kalau dia tambah, maka angka sini dikali. Perhatikan cara penyelesaiannya. 3 log dalam kurung 18, kita kalikan terlebih dahulu dengan angka bagian sini, yaitu 4. Nah, baru setelah itu dibagi dengan 8. Tutup kurung. Sama dengan 3 log dalam kurung. Biar mudah, perhatikan, biar mudah sebelum kita kalikan ini, kita sederhanakan terlebih dahulu. Contohnya di sini 8 dengan 4 sama-sama habis dibagi 4. Di mana 8 kalau bagi 4 hasilnya 2. Maka yang tinggal sekarang yaitu 18 per 2. Tutup kurung sama dengan 3 log 18 bagi 2 hasilnya 9. Sama dengan 3 log. Nah, sekarang kebetulan di sini dia angka 3. Bagaimana caranya sekarang? Angka 9 ini kita rubah cara penulisannya menjadi 3 pangkat sekian. Nah, 9 ini 3 pangkat berapa? Tentunya 3 pangkat 2. Sama dengan, karena angka bagian atas sini dengan angka bagian bawah sini sama, maka hasilnya itu tinggal kita ambil pangkatnya saja, yaitu 2. Dan inilah dia jawabannya. Oke, mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke soal selanjutnya biar benar-benar paham. Kita masuk ke soal yang ketiga. 2 log 48 ditambah 5 log 50 dikurang 2 log 3 dikurang 5 log 2 sama dengan. Oke, perhatikan untuk soal yang nomor 3 ini. Kalau kita lihat ada yang sama, ada yang berbeda untuk angka di depan sini. Kan? Ada yang sama, ada yang beda. Maka harus kita kelompokkan terlebih dahulu yang sama. Contohnya di sini. 2 log 48, cari yang 2 log juga. Yaitu dikurang 2 log 3. Lalu ditambah 5 log 50. Selanjutnya dikurang 5 log 2. Ingat kita kelompokkan yang sama di angka depannya. 2 log, 2 log, lalu sebelahnya 5 log, 5 log. Sama dengan angka depannya sudah sama. 2 log, 2 log, lalu dia dikurang. Itu artinya angka bagian sini dibagi. Maka sekarang jadinya 2 log dalam kurung 48 dibagi 3. Tutup kurung, lalu ditambah. Perhatikan lagi bagian sini. 5 log, 5 log, angkanya sama. Lalu dia dikurang, itu artinya angka bagian sini dibagi. Sehingga jadinya sekarang 5 log dalam kurung 50 per 2. Tutup kurung. Sama dengan 2 log 48 dibagi 3. Itu kita peroleh hasilnya 16. Lalu ditambah 5 log. 50 bagi 2 hasilnya 25. Sama dengan 2 log. Perhatikan, di sini angka 2. Nah, sekarang bagaimana caranya 16 ini kita rubah cara penulisannya menjadi angka 2 pangkat sekian. Nah, 16 ini 2 pangkat berapa? Tentunya 2 pangkat 4. Lanjut di sebelahnya lagi. 5 log. Perhatikan, di sini angka 5. Sekarang bagaimana caranya angka 25 ini kita rubah cara penulisannya menjadi 5 pangkat sekian. Nah, 25 ini 5 pangkat berapa? Tentunya 5 pangkat 2. Lanjut sama dengan, perhatikan, angka bagian sini sudah sama. Maka tinggal kita ambil pangkatnya saja, yaitu 4. Begitu juga dengan angka di sebelahnya. Di sini angkanya sudah sama, 5, di sini juga 5. Maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. Terakhir, 4 ditambah 2 hasilnya tentunya adalah 6. Dan inilah dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Oh, bukan ya, masih soal yang nomor 4.
Oke, maaf. Soal yang keempat. 1/2 log 1/8 ditambah 2 log akar 2 dikurang 16 log 8. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya ini juga sangat mudah sekali. Hampir sama dengan cara penyelesaian soal yang tadi. Oke, perhatikan. Sama dengan 1/2 log. Nah, 1/8. Kebetulan di sini kan 1/2. Bagaimana caranya 1/8 ini kita rubah cara penulisannya menjadi 1/2 pangkat sekian. Tentunya 1/8 ini sama artinya dengan 1/2 pangkat 3. Oke, lanjut. Lalu ditambah 2 log akar 2 itu kan sama artinya dengan 2 pangkat setengah. Lanjut lagi, dikurang 16 log 8. Oke, perhatikan di sini. 16 itu kan sama artinya dengan 2 pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 4. Lalu log dan 8 itu sama artinya dengan 2 pangkat 3. Lanjut sama dengan, di sini bilangannya sudah sama nih. Sini setengah, log setengah, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja, 3. Lalu ditambah, begitu juga dengan angka bagian sini juga sama, 2 log 2. Maka tinggal kita ambil pangkatnya saja, 1/2. Lalu dikurang, perhatikan di sini, 2 log 2. Nah, perhatikan, jika angka bagian sini sudah sama, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. Oke, 3 yang di sini per 4 yang di sini. Baru setelah itu dikalikan dengan 2 log 2. Lanjut sama dengan, perhatikan di sini, 3 ditambah 1/2. Hasilnya berapa? Tinggal kita kali silang saja. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Per di bawahnya 2, lalu dikurang. Perhatikan. 2 log 2 kan hasilnya 1. 3/4 dikali 1 hasilnya tetap 3/4. Sama dengan, ingat, kalau bingung dengan cara menyamakan penyebut, dengan cara mencari KPK, maka cara termudahnya cukup kali silang saja. Jawaban akhirnya pasti sama. Perhatikan di sini, cukup kita kali silang saja. 7 kali 4, 28. Lalu dikurang 2 kali 3, hasilnya 6. Per di bawahnya penyebut kali penyebut, 2 kali 4, hasilnya 8. Sama dengan 28 dikurang 6, kita peroleh hasilnya 22. Per di bawahnya 8. Nah, angka ini bisa dikecilkan atau disederhanakan dengan cara sama-sama bagi 2. 22 kalau dibagi 2 hasilnya 11. Sedangkan kalau 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sama dengan angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Maka harus kita sederhanakan. Menjadi bentuk pecahan campuran tentunya. Caranya, 11 dibagi 4 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 2. Pernah timbul pertanyaan kenapa tidak 3 di sini? Kalau di sini 3 dikalikan dengan 4 hasilnya 12. Sudah melebihi dari angka 11 yang ada di atas ini. Makanya di sini kita ambil 2. Lanjut, penyebutnya masih tetap sama yaitu 4. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari 2 kali 4 hasilnya 8. Sedangkan di sini angkanya 11. 11 dikurang 8 berapa? Tentunya ada 3 dan 3 kita tulisnya di atas ini. Sehingga jawabannya yaitu 2/3/4. Ini dia jawabannya. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Soal yang nomor 5. 2 log 64 dikurang 3 log 243 dikurang 4 log 5 dikali 5 log 64 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaian ini sangat mudah sekali. Perhatikan. 2 log. Ini kebetulan angka di depannya berbeda semua. Ya kan? 2 log, 3 log, 4 log, 5 log berbeda semua. Maka harus kita cari satu persatu. Perhatikan. Di sini angka 2. Sekarang bagaimana caranya 64 ini kita rubah cara penulisannya menjadi 2 pangkat sekian. Nah, 64 ini 2 pangkat berapa? Tentunya 2 pangkat 6. Lalu dikurang 3 log 243. Kita rubah cara penulisannya. Perhatikan, di sini angka 3. Maka angka di sini harus kita rubah cara penulisannya menjadi 3 pangkat sekian. Nah, 243 ini 3 pangkat berapa? Tentunya yaitu 3 pangkat 5.
Lanjut lagi dikurang. Oke, perhatikan sifat perkalian logaritma. 4 log 5 dikali 5 log 64. Angka bagian sini sama. Nah, tadi sudah dijelaskan pada sifat-sifat logaritma tadi. Jika dia bentuk perkalian, angka tengah sini sama, maka yang kita ambil itu angka di depan atau angka di awal, 4 log, lalu angka di akhir, yaitu 64. Lanjut, sama dengan 2 log 2 angkanya sudah sama, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. 6, lalu dikurang. 3 log 3 juga sudah sama, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. 5, lalu dikurang. 4 log. Perhatikan. Nah, karena di sini angka 4, bagaimana caranya 64 ini kita rubah cara penulisannya menjadi 4 pangkat berapa? Yaitu 64 sama nilainya dengan 4 pangkat 3. Lanjut sama dengan 6 kurang 5 hasilnya 1, lalu dikurang. 4 log 4 angkanya sudah sama. Kalau sudah sama, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. Dan 1 kurang 3 hasilnya negatif 2. Dan inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini soal yang nomor 6. Log 2 akar 3 ditambah log 3 akar 2 per log 12 dikurang log 2. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya ini sangat mudah sekali. Sama dengan log, bentuk depannya sama. Lalu dia ditambah. Itu artinya angka bagian sini dikali. Sehingga jadinya sekarang log dalam kurung 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Tutup kurung, per di bawahnya. Log. Dia dikurang, maka angka bagian sini dibagi. Sehingga jadinya sekarang itu log dalam kurung 12 per 2. Tutup kurung. Sama dengan log. Perhatikan, 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Nah, di sini kita peroleh hasilnya, perhatikan cara perkaliannya. 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu akar 3 kali akar 2 hasilnya akar 6. Per di bawahnya. Log 12 bagi 2 hasilnya log 6. Lanjut sama dengan. Perhatikan di sini cara penyelesaiannya ini sangat mudah sekali. Log 6 akar 6. Nah, perhatikan log. Lalu 6, ini pangkat 1 tapi dia tidak ditulis. Lalu di bawahnya, akar 6 itu kan sama artinya dengan 6 pangkat setengah. Per di bawahnya log 6. Sama dengan log, bilangan pokoknya sudah sama-sama 6. Lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Oke, 6. Pangkat 1 ditambah pangkat setengah, kita peroleh hasilnya pangkat 3 per 2. Per di bawahnya log 6. Lanjut, ingat sifat terakhir tadi. Pada awal materi tadi sudah kita jelaskan tentang sifat-sifatnya. Ambil sifat yang terakhir. Di mana kalau di sini log 6, oke, lalu di bawahnya log 6, maka 6 di sini, perhatikan, pindah ke bawah sini. Baru setelah itu log 6 pangkat 3 per 2. Lanjut terakhir, karena di sini angkanya sama, 6, di sini juga 6, maka langsung kita ambil pangkatnya saja. Maka kita perolehlah hasilnya 3 per 2. Dan inilah dia jawaban terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.